Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan 2. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Saudara dan saudariku yang kekasih, sudah 3 tahun firman Allah atas Israel terbukti benar. Persis seperti yang dikatakan Elia kepada Raja Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Tanah Israel atau negeri Samaria mengalami bencana kekeringan, kelaparan yang sangat parah. Bahkan Raja Ahab yang kaya sekalipun, ia tidak bisa memberi makan kuda-kudanya dengan rumput karena tidak ada lagi rumput yang bisa tumbuh. Raja Ahab pasti tahu apa penyebab bencana ini. Bahwa mereka telah melupakan Allah, meninggalkan Allah, dan lebih memilih untuk menyembah berhala. Namun sayangnya mata rohaninya sudah tertutup, sehingga ia tidak bisa memahami peringatan demi peringatan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Elia yang sangat serius ini dengan cara yang benar. Alih-alih sadar dari kesalahannya dan kemudian bertobat dan kembali berbalik kepada Tuhan, raja yang tegar tengkuk ini justru semakin benci kepada hamba Allah Nabi Elia. Ada dendam membara yang tak terpadamkan di dalam hatinya kepada abdi Allah yang memperantarakan firman peringatan ini kepadanya. Raja ini telah dikuasai oleh setan yang terus-menerus membisikkan pikiran-pikiran jahat kepadanya. Keinginannya untuk membunuh Nabi Allah tidak pernah surut, bahkan semakin menjadinya jadi. Raja yang sesat ini meyakini bahwa biang dari semua bencana ini adalah Elia. Tetapi kini setelah 3 tahun bencana kekeringan dan kelaparan, Allah hendak bermurah hati melalui Elia. Allah hendak mengabarkan berita baik bahwa Tuhan semesta alam hendak menurunkan hujan. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, sungguh baik Allah kita, sungguh mulia dan penuh belas kasih Tuhan yang kita sembah. Ia melunakkan hati untuk umatnya yang durhaka, meskipun peringatan demi peringatan yang disampaikan tidak didengar. Tetapi kini Allah ingin membuat pendamaian dengan mereka. Allah hendak menurunkan hujan dan mengakhiri bencana kekeringan yang sangat menyengsarakan itu. Tapi tentu saja semua itu bukan tanpa syarat. Hujan akan turun, namun para penyembah berhala harus dicelikkan matanya terlebih dahulu, agar mereka tahu dan siap mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan, untuk bertobat dan kembali menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, atau tetap mendurhaka Dia dengan penyembahan-penyembahan berhala. Tentu saja konsekuensi senantiasa ada dan harus mereka tanggung menurut keadilan Allah.
Pada akhirnya nanti kita akan tahu bagaimana nasib buruk akan melanda para penyembah berhala, dan sebaliknya kepada mereka yang mau bertobat, Tuhan menyediakan pengampunan, Tuhan merukunkan diri, Tuhan menurunkan rahmat kepada mereka. Saudara dan saudariku yang kekasih, penyembahan berhala adalah sesuatu yang sangat dibenci Tuhan. Sebagaimana disebutkan dalam 10 perintah, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku, dan seterusnya. Ketegasan Allah terhadap para penyembah berhala berkali-kali ditunjukkan kepada bangsa Israel. Dan ini hendaknya menjadi peringatan juga untuk engkau dan saya. Penyembahan berhala dalam bentuk pemujaan benda-benda mati, mungkin itu mudah kita hindari. Namun secara tidak sadar, praktek-praktek penyembahan berhala masih mengancam iman kita. Misalnya, ketika seseorang mengagung-agungkan jabatannya, meninggikan kedudukannya, dan menganggapnya itu adalah segala-galanya bagi hidupnya, maka sikap yang demikian tak ubahnya adalah juga penyembahan berhala. Di sana kemudian orang lupa bahwa ada Tuhan Allah sang pemberi. Manusia menganggap apa yang dimiliki adalah miliknya sendiri, diperoleh karena usahanya sendiri, karena kekuatannya sendiri, karena kepandaiannya sendiri, dan kemudian mereka lupa kepada Allah. Mereka tidak mau bersyukur. Atau contoh yang lain, di saat orang dalam kesulitan, penderitaan, kemudian ia pontang-panting mencari jalan keluar menurut pikirannya sendiri, berusaha mengatasi permasalahan-permasalahan hidup dengan caranya sendiri, datang kepada orang pintar, atau minta tolong kepada paranormal, atau bahkan menyerahkan masalahnya kepada istilah sekarang penasihat spiritual dalam tanda kutip. Atau mungkin dia menaruhkan harapannya secara maksimal kepada kekuatan-kekuatan materi. Sadarlah, hal yang demikian ini adalah juga sebuah bentuk penyembahan berhala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang beriman, Tuhan adalah sumber daya utama dalam hidupnya. Mereka tidak akan melangkah sebelum memohon petunjuk-Nya. Mereka juga tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang pencemburu. Dia tidak berkenan jika kita menyembah kekuatan di luar Dia. Ia menuntut kita untuk taat sepenuhnya, untuk menurut secara utuh dan patuh tanpa syarat. Tetapi juga yang menghibur kita, Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang murah hati. Ia memberi kesempatan kepada mereka yang tersesat untuk kembali kepadanya. Bahkan Tuhan secara khusus datang kepada mereka, mengulurkan tangannya, mengajak mereka untuk kembali merukunkan diri dengan Allah. Peringatan-peringatan seperti yang disampaikan melalui Nabi Elia kepada Raja Ahab, itu adalah juga bentuk kasih Allah. Itu adalah juga bentuk kepedulian Allah kepada manusia yang berdosa. Dan yang demikian ini bisa jadi juga sering disampaikan Tuhan kepada kita. Hanya saja, apakah kita merasakan hal itu? Apakah kita bisa meresponnya dengan benar? Jika saja kita kemudian sadar dan berbalik kepada Allah dan dengan sungguh-sungguh memperbaiki diri, meninggalkan dosa, Allah siap dengan segala pengampunannya. Dia adalah Tuhan yang penuh rahmat. Dia sungguh panjang sabar dan penuh belas kasih. Tetapi sebaliknya, kepada mereka yang tegar tengkuk, tak mau bertobat, lebih mencintai berhala-berhala mereka, lebih suka menghamba kepada hawa nafsu badani,
maka asap menanti mereka. Kita akan menyaksikannya bagaimana akhir dari para penyembah berhala itu pada edisi renungan kita berikutnya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Amin.